Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas 2045 melalui program makan bergizi gratis telah berjalan hampir 1 tahun. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat yang terdiri dari para pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Anggaran 71 triliun rupiah, program makan bergizi gratis telah berjalan di 38 provinsi yang tersebar di 509 kabupaten kota dan 7.022 kecamatan. Sebanyak 14.773 SPPG telah beroperasi yang menyerap lebih dari 500.000 tenaga kerja. Sementara itu, pembangunan 8.000 SPPG di daerah 3T masih terus dikejar. Program makan bergizi gratis merupakan implementasi Asta Cita keempat dan keenam Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi emas 2045 dan menggerakkan ekonomi lokal demi satu tujuan: Indonesia gemilang, Indonesia sejahtera. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa, masih di Asta Cita, masih bersama dengan Prof. Ike. Prof. Ike, tadi kalau kita terakhir membahas soal standar gizi, dan ini kan dikatakan bahwa Badan Gizi menyebut bahwa MBG ini terbukti menaikkan ataupun juga menurunkan massa tubuh anak dan remaja. Betul. Benar apa tidak nih? Betul Tapi gimana sih sebenarnya menjelaskan ini? Kalau kita lihat apakah menaikkan ya berarti bagus, tapi kalau menurunkan ini maksudnya gimana nih, Prof? Jadi kan IMT itu ya, indeks massa tubuh, itu kan ada rentangnya. Kalau normal itu antara 18,5 sampai 24,9. Nah, kalau di atas 25 itu kan ya indeksnya, itu sudah mulai overweight. Kalau di atas 30 itu sudah mulai obes. Tapi kalau di bawah 18 itu kurus gitu ya. Nah, jadi kita ada range-nya. Nah, dengan adanya makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak, itu yang tadinya kurus udah naik IMT-nya, masuk ke normal gitu ya. Atau yang tadinya kurus sekali itu sudah naik ke kurus ringan. Gitu ya, enak itu. Nah, kemudian karena mereka mungkin konsumsi makannya seimbang ya dan bergizi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sisi lain juga menurunkan. Jadi ada anak yang tadinya IMT-nya 26 itu turun menjadi 24,5. Jadi turun ke berat normal ideal lah ya. Iya, itu turun ke ya? berat ideal. Nah, mungkin orang berpikir, loh kok bisa gitu ya. Nah, ternyata anak tersebut karena sudah makan MBG, jadi dia merasa kenyang. Sehingga dia tidak jajan sembarangan yang banyak GGL, garam, gula, lemak. Nah, sehingga itu menurunkan IMT-nya begitu. Oke, baik. Artinya bahwa ini menaikkan sesuai dengan standarnya atau berat ideal, menurunkan juga dengan berat yang ideal seperti itu ya. Betul. Oh, oke, baik. Nah, artinya berarti ini dalam standar gizi ini ada sebuah prinsip gizi yang memang dipenuhi dong dalam program makan bergizi gratis ini. Betul. Apa prinsipnya, Bu? Ya, prinsipnya gizi seimbang. Jadi konsumsi itu harus berimbang antara kebutuhan gizi dia satu hari dengan apa yang dikonsumsi dengan apa yang aktivitasnya begitu ya. Jadi kebutuhan gizi itu kan dipengaruhi oleh jenis kelamin, oleh usia gitu ya. Makanya anak-anak remaja itu semakin tinggi kebutuhannya karena dia aktif. Tapi kalau kita nanti sudah makin lansia makin turun karena aktivitasnya juga sudah mulai menurun gitu ya. Jenis kelamin juga mempengaruhi karena besar otot juga itu akan mempengaruhi kebutuhan gizi. Nah, jadi kita harus seimbang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian seimbang juga antar zat gizi. Jadi biasanya anak-anak itu lebih suka ke makanan-makanan yang sumber karbohidrat tinggi atau lemak tinggi, begitu ya. Nah, itu kan akan mempengaruhi ketidakseimbangan energi yang masuk ke dalam tubuh. Makanya terjadilah overweight, begitu ya. Atau misalnya anak-anak remaja itu lebih ke body image. Body image itu mereka merasa bahwa dirinya gemuk, padahal sebenarnya normal. Begitu. Akhirnya dia melakukan diet yang sangat ketat begitu. Nah, akhirnya juga mereka kan kekurangan gizi juga, begitu ya.
Nah, MBG di sini mengajarkan konsumsi yang bergizi dan berimbang, sehat begitu ya dilihat. Jadi setiap makanan di dalam ompreng itu bukan hanya kita ngasih makan aja, tetapi itu ada edukasi, nilai edukasi. Nah, makanan yang sebaiknya kamu makan dalam sekali makan itu seperti ini. Jadi ada sumber karbohidratnya, ada proteinnya, dan proteinnya juga ada protein hewani, protein nabati, dan juga ada sayur dan buah. Nah, itu. Berarti ada pihak-pihak tertentu juga Bu yang bekerja sama dalam hal ini untuk menginfokan kepada pihak MBG sendiri atau kita lihat di sini ke Badan Gizi Nasional sendiri seperti apa, atau mereka mendatakah anak-anak ini atau orang-orang ini, ada pihak-pihak lain juga yang bergabung dalam kerjasama ini Bu? Jadi kita itu bekerja sama, BGN itu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, gitu ya. Jadi nanti SPPG itu dibuat di mana di situ terdapat anak yang jumlah anak gitu yang banyak ya. Nah, sehingga itu misalnya di situ satu SPPG kan 3.000 nih, 3.000 anak sekolah. Nah, sebagai contoh misalnya kalau di Bogor itu karena padat, itu satu kecamatan itu bisa sampai 21 dapur, satu kecamatan. Tapi kalau di desa itu anaknya sedikit-sedikit begitu kan ya. Jadi itu lebih sedikit itunya dapur yang dibangun. Nah, jadi kita ini kemudian kalau itu untuk peserta didik ya. Kalau peserta didiknya dari madrasah, ibtidaiyah, aliyah atau sanawiyah, kita bekerja samanya dengan Kemenag. Nanti Kemenag yang memberikan data-data tersebut termasuk pesantren gitu ya. Nah, kalau datanya itu ibu hamil tadi 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, itu kita kerjasamanya dengan kader, dengan puskesmas atau dengan kader BKKBN gitu. Nanti kita minta data ke mereka, nanti mereka akan menyalurkan data-data mereka. Misalnya ada sekian ibu hamil, ada sekian ibu menyusui, dan ada sekian balita. Nah, kemudian itu diterjemahkan ke dalam jumlah kandungan gizi yang dibutuhkan untuk mereka, dan diterjemahkan ke dalam pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Balik lagi ya, ini adalah salah satu upaya agar tadi tepat sasaran juga sama standar gizinya pas gitu ya, sesuai dengan emang yang mau dikasih anak-anak atau ibu hamil dan menyusui seperti itu ya. Nah, ini kan kalau kita bahas soal makanan berarti memang di sini menjadi selain makanan itu sendiri ada peran yang paling pentingnya adalah lingkungan, keluarga, sekolah. Ini kan penting banget Bu dalam hal ini. Bagaimana atau apa yang membuat peran-peran ini sungguh sangat berpengaruh juga ke depannya terkait dengan tadi tidak hanya program ini, tetapi tidak hanya program gizi yang baik ini, tapi juga demi masyarakat ke depannya seperti itu. Betul. Jadi tujuan makanan bergizi gratis itu sebenarnya tujuan utamanya adalah pemenuhan gizi nasional dan perbaikan perilaku konsumsi makan ke arah konsumsi yang lebih sehat. Nah, ada 4 tujuan khusus itu ya. Jadi diterjemahkan dari tujuan utama. Yang pertama itu adalah perbaikan status gizi, dan tadi perilaku konsumsi sehat. Yang kedua itu adalah peningkatan capaian pendidikan gitu ya. Jadi asumsinya kalau anak-anaknya sehat, gizinya terpenuhi, maka dia lebih konsentrasi, kemudian juga dia lebih mudah untuk mencerna, dan capaian pendidikan akan lebih tinggi. Dan yang ketiganya itu adalah penurunan kemiskinan. Di sini MBG ini merekrut banyak pegawai. Jadi satu dapur gizi itu kan ada 50 pegawai. 3 diantaranya ada ahli gizinya, ada akuntan, ada kepala SPPG, dan 47 diantaranya adalah relawan, masyarakat sekitar. Bahkan 30% itu sebaiknya kita mengambil dari masyarakat yang kurang mampu. Gitu ininya, jadi itu lebih ke situ. Dan yang keempatnya tentu saja untuk pembangunan ekonomi. Nah, artinya di sini bahwa MBG ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, gitu ya, SDM dalam rangka tadi, dalam rangka untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045. Karena kalau kita lihat tadi ya, semuanya harus tepat sasaran juga di sini terlihat betul. Tapi terakhir mungkin Prof. Ike, bahwa kita semua tadi sudah membahas sebenarnya seberapa urgensinya ini, bahkan seberapa tidak hanya urgensi, kita lihat positifnya sebenarnya bila ini betul-betul terlaksana dengan baik, tepat sasaran, cepat seperti itu. Sagi 127 ini benar-benar menjadi garda depan aduan gizi yang
mengejar target Indonesia Emas di 2045. Mungkin terakhir apa yang mungkin menurut Anda yang perlu dilakukan agar masyarakat aktif melapor dan memanfaatkan Sagi 127 ini, Bu? Betul. Tentu saja kita harapkan program dari BGN untuk aduan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh siapapun. Jadi siapapun boleh mengadu ya, baik tua, muda, begitu ya, remaja, mitra internal juga boleh mengadu, dan kemudian aduan itu akan diolah dan kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang jenis aduannya, begitu ya. Nah, oleh karena itu Sagi ini kita sudah mencoba untuk dikomunikasikan ke masyarakat, diinformasikan ke masyarakat, dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan bukan hanya aduan, tetapi juga mungkin rekomendasi-rekomendasi yang terbaik. Bagaimana sebaiknya ini program MBG ini agar lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Prof. Ike tentunya telah bergabung bersama kami dalam Asta Cita. Dan pemirsa, penanganan masalah gizi dan stunting membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Melalui call center Sagi 127, setiap warga kini memiliki akses untuk melaporkan masalah gizi secara cepat, sekaligus memastikan penanganan yang terkoordinasi. Kualitas gizi anak hari ini adalah kualitas bangsa di masa depan. Saksikan Asta Cita setiap Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Riza Hasan pamit dan sampai jumpa.